Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enta Lestari Dan nama saya Nganisti. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang Modal kerja dalam keuangan syariah. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada pengertian modal kerja, yang kedua itu ada tujuan dan fungsi modal kerja, dan yang ketiga ada konsep modal kerja dalam perspektif syariah. Nah, untuk pengertian modal kerja itu secara umum, modal kerja itu adalah dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan menutup kewajiban jangka pendek. Jadi, kalau dibuat rumusnya itu modal kerja itu bisa diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Jadi dana yang benar-benar bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Nah, sedangkan dalam pandangan keuangan syariah, dana halal yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha sesuai prinsip syariah tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maupun maisir. Jadi intinya tuh modal kerja dalam syariah bukan hanya soal jumlah uang yang dimiliki perusahaan, tapi juga bisa bagaimana dana itu diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan berkah. Lanjut, yang kedua itu tujuan dan fungsi modal kerja. Nah, tujuan kerja itu yang pertama menjamin kelancaran operasional harian, yang dimana modal kerja membantu perusahaan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan, seperti membayar gaji, membeli bahan baku, dan menutup biaya operasional lainnya. Terus yang kedua, menjaga likuiditas dan solvabilitas, yang dimana dengan modal kerja itu yang cukup, perusahaan bisa membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu dan tetap menjaga kesehatan keuangan. Terus yang ketiga, memaksimalkan efisiensi keuangan, yang dimana pengelolaan modal kerja yang baik membuat penggunaan dana lebih efektif, sehingga tidak ada pemborosan dan hasil usaha lebih optimal. Terus untuk fungsinya, yang pertama itu ada sebagai pembiayaan operasional, yang dimana modal kerja menjadi sumber dana utama untuk menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Terus yang kedua itu mengantisipasi risiko kekurangan dana. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan bisa menghadapi situasi mendesak atau penurunan pendapatan tanpa harus berutang. Terus yang ketiga, itu menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga kestabilan keuangan, yang dimana itu modal kerja mencerminkan seberapa sehat dan stabil kondisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Lanjut, yang ketiga itu ada konsep modal kerja dalam perspektif syariah, yang dimana dalam keuangan syariah itu modal kerja harus dikelola dengan cara yang halal dan sesuai prinsip Islam. Lalu modal kerja harus dikelola berdasarkan akad yang halal, seperti yang pertama itu ada mudharabah, kerjasama bagi hasil, yang dimana kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Lalu yang kedua itu musyarakah, kerjasama modal, yang dimana kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan. Lalu ada murabahah, jual beli dengan margin, yaitu jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Lalu ijarah atau disebut sewa, akad sewa menyewa atas barang atau jasa. Nah, untuk yang kedua itu ada tidak boleh ada unsur bunga riba pada pembiayaan modal kerja. Dan yang ketiga itu penyaluran dana harus menuju sektor real dan produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu sekarang indikator yang keempat tentang faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Nah, dia di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor mempengaruhi aktiva lancar. Nah, dari faktor ini dia dibagi menjadi 4 macam lagi, yaitu yang pertama karakteristik bisnis, yang kedua ukuran perusahaan, yang ketiga aktivitas perusahaan, dan yang keempat stabilitas penjualan perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang karakteristik bisnis. Nah, ini itu seperti jenis usaha yang mempengaruhi kebutuhan aktiva lancar. Contohnya itu seperti bisnis dagang butuh lebih banyak dibandingkan dari bisnis jasa. Nah, yang kedua ini yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan besar memerlukan aktiva lancar, lebih besar karena transaksinya lebih banyak. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas perusahaan. Di sini semakin aktif kegiatan operasional perusahaan, nah semakin besar juga kebutuhan dana
lancar. Yang keempat, yang terakhir, yaitu stabilitas penjualan. Di sini penjualan yang stabil butuh aktiva lancar, lebih sedikit dibanding penjualan yang tidak menentu. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor mempengaruhi utang lancar. Nah, di sini yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal kebijakan manajemen. Nah, faktor eksternal ini yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Contohnya yaitu saat suku bunga bank tinggi, perusahaan akan mengurangi penggunaan utang jangka pendek karena biaya pinjamannya meningkat. Nah, yang kedua yaitu tadi faktor internal kebijakan manajemen. Nah, faktor ini berasal dari dalam perusahaan, tergantung pada keputusan dan strategi manajemennya. Contohnya yaitu seperti jika manajemen memiliki kebijakan untuk membiayai kegiatan operasional dengan dana sendiri, maka jumlah utang lancar akan kecil. Sebaliknya, jika manajemen ingin menjaga likuiditas kas, mereka bisa menambah pinjaman jangka pendek. Jadi begitu. Baik, selanjutnya yaitu indikator kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi modal kerja. Nah, yang pertama yaitu ada strategi aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi risiko. Tetapi, konsekuensinya perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang rendah juga. Nah, yang kedua ini ada strategi pendanaan. Di sini dibagi menjadi 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek. Nah, yang pertama itu matching atau hedging, yang artinya berusaha menyeimbangkan sisi pendanaan dengan sisi aset yang didanai. Nah, yang kedua yaitu ada agresif pendanaan jangka pendek. Nah, ini digunakan lebih besar profitabilitasnya dibandingkan strategis matching. Yang ketiga ini ada konservatif, yaitu pendanaan jangka panjang lebih besar proporsinya sebagai aktiva lancar. Nah, ini dibiayai oleh pendanaan jangka panjang. Baiklah, kita akan membahas indikator selanjutnya yaitu indikator ke-6, sumber pembiayaan modal kerja syariah. Nah, pembiayaannya ini seperti mudharabah. Nah, bank itu menyediakan dana pengusaha, pengelola, dan keuntungan bagi sesuai nisbah. Jadi mereka ini menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, yang kedua yaitu ada pembiayaan musyarakah. Kedua belah pihak ini berkontribusi modal keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Nah, yang terakhir yaitu murabahah modal kerja, yaitu bank yang membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungannya. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari penjelasan materi kami tadi. Modal kerja berperan itu penting dalam menjaga kelancaran operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, dalam keuangan syariah, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip halal tanpa riba dan diserahkan pada sektor real dan produktif. Nah, pengelolaan modal kerja yang baik itu membantu menjaga likuiditas, efisiensi, dan kestabilan usaha. Pembiayaannya dapat dilakukan melalui akad seperti tadi, yaitu ada mudharabah, murabahah, dan musyarakah dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.